Salam, selamat pagi adik-adik di rumah. Ketemu lagi dengan kami pada para guru sekolah minggu. Senang sekali kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita angkat dua pujian, hello apa kabar, kemudian lanjutkan dengan dari terbit matahari. Kakak harap adik-adik di rumah semua berdiri ikuti gerakannya ya. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar-putar, cari yang lain. Hello apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar-putar, cari yang lain. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan, puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang lagi sekali. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan, puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya adik-adik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Pada minggu pagi ini Engkau masih memelihara kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini dengan keadaan selamat ya Bapa. Sertai kami Tuhan Yesus, lindungi kami, jaga kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Lindungi kami Tuhan Yesus, sertai juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, kita setelah tadi sudah bernyanyi pakai gerakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Santi, kita angkat pujian lagi, peganglah tanganku Roh Kudus.
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Salam anak-anak Tuhan. Kita masih melanjutkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Masih semangatkah anak-anak? Pasti ya, anak-anak Tuhan semangat. Nah, anak-anak Tuhan, Alkitabnya sudah siap ya? Sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, pimpin kami Tuhan, sebentar akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa bertindak sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak Tuhan, firman yang 2 minggu yang lalu, masih ingatkah? Waktu itu Kak Rizky yang membawakan firman-Nya ya, yang terdapat di kitab, masih ingatkah? Kitab Amsal ya, tentang hikmat. Ya, waktu itu Kak Rizky bahwa kita anak-anak Tuhan senantiasa berhikmat, dan sudah dipaparkan oleh Kak Rizky. Dan minggu kemarin yaitu tentang Pak Pasteo, tentang senantiasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, artinya berdoa ya, berdoa ya. Napas kehidupan anak Tuhan, napas kehidupan orang Kristen adalah, yang beriman adalah doa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang
tubuh kita yang kita gunakan. Nah, anak-anak, pernahkah mendengarkan mulutmu adalah harimaumu? Nah, mulutmu adalah harimaumu. Pernah dengarkan ya, bahwa mulut kita harus kita gunakan dengan baik-baik. Di dalam mulut kita itu ada lidah, kecil sekali, namun bisa membahayakan, menjadi harimau. Nah, di Alkitab pun ada seperti itu. Nah, anak-anak, mari kita baca dulu Alkitab ya, tolong kita buka, yaitu di Yakobus. Minggu kemarin juga Pak Pasteo di Yakobus ya. Sekarang juga di Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Demikianlah juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkataan perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Nah, seperti itu anak-anak. Lidah ya. Lidah kita kalau kita tidak pergunakan dengan baik bisa membakar seperti yang di Alkitab. Api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Nah, anak-anak Tuhan, apakah mulut kita ini kita pergunakan hal-hal yang baik? Di dalam mulut kita itu ada lidah, kecil dia. Tapi dia bisa membahayakan. Bisa membakar hutan yang besar dari kecil. Bisa juga menjadi racun, ya. Bisa juga menjadi harimau, menjadi ganas. Tapi bisa juga menjadi hal-hal yang baik, yang berguna. Contohnya, kita berkata yang baik, kita berkata manis, kita berkata sopan. Nah, akan menjadi berkat bagi sesama. Namun, kalau kita mempergunakan untuk hal-hal yang negatif, ya, bisa menjadi bahaya, membuat racun yang mematikan, bisa menjadi besar, mungkin menjadi suatu hal-hal yang negatif ya. Tapi kalau kita pergunakan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, pergunakanlah mulut dan lidahmu ke hal-hal yang berkata-katalah yang manis anak-anak, yang sopan anak-anak, ya, yang berguna, yang berkata-kata baik bagi orang lain, sehingga walaupun lidah itu kecil menjadi berkat kepada orang lain. Jadi anak-anak Tuhan, Ibu Santi percaya segala firman yang kita baca hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa gunakan lidahmu, gunakan mulutmu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati orang lain, bukan membahayakan orang lain. Ya, anak-anak Tuhan, apalagi saat ini kita mendengarkan COVID, ada yang bilang begini, bilang gitu. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa seperti yang difirmankan oleh Pak Pasteo, kita senantiasa dekat pada Tuhan. Yang difirmankan oleh Kak Rizky, kita selalu berhikmat. Yang hari ini juga kita diajarkan untuk berkata-kata yang baik. Kata-kata kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Kata-kata kita bisa menjadi ibadah. Itu yang difirmankan pada hari ini. Sekian dulu firman Tuhan dari Ibu Santi. Kiranya anak-anak Tuhan senantiasa berharap, senantiasa berhikmat, senantiasa menggunakan tubuh kita, bahkan lidah kita. Karena lidah ini adalah hal-hal yang kecil tapi membuahkan hasil yang besar. Berbicaralah dengan lidah dari suara hatimu. Suara hati dari Tuhan, bukan kata hatimu sendiri, tapi suara hati dari Tuhan dengan menggunakan lidah hal-hal yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak Tuhan, Ibu Santi percaya bahwa anak Tuhan senantiasa dekat kepada Tuhan, menggunakan lidahnya dengan
berhikmat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu depan berikutnya. Untuk ayat hafalannya adalah untuk kelas kecil. Kelas playgroup menyanyikan lagu Happy Ayah Happy Ayah, divideokan ya, terus dikirim ke grup, dikirim ke Pak Pasteo ya, dikirim ke Pak Pasteo. Terus yang kelas kecil yaitu Yakobus 3 ayat 8, kelas kecil, kelas tanggung Yakobus 3 ayat 9, kelas para remaja Yakobus 3 ayat 5. Oke, anak-anak Tuhan, sampai situ penekanan Ibu Santi senantiasa dekat pada Tuhan, senantiasa berhikmat, senantiasa menggunakan tubuh kita ke hal-hal yang benar. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Salam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur senantiasa. Oleh karena kasih-Mu, kami bisa mendengarkan tentang firman-Mu saat ini. Dan Tuhan mengajarkan kami, Tuhan, untuk senantiasa menggunakan alat tubuh kami seperti lidah kami ke hal-hal yang positif, hal-hal yang memberkati orang lain. Tolong Tuhan, Engkau menjamah kami senantiasa di dalam tiap-tiap kehidupan kami, di tiap-tiap waktu kami. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi kami, mencintai kami, anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.